Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, kita semua ada dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bapak akan tunjuk satu orang untuk memimpin doa, yaitu Pak Darul. Pak Darul, silakan. Darul, silakan pimpin doanya. ya teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita belajar dulu. Mari kita berdoa Bukan dulu. belajar. Ya, berdoa dulu. Maksudnya berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman Warzuqni fahma. Amin ya Allah. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan kalian lihat kepada teman-teman kalian, apakah teman-teman kalian yang di sebelahnya sudah rapi duduknya? Rapih, Pak, rapih. Sudah Pak. Sudah rapi. Sudah rapi semuanya ya? Iya Pak. Ya, mohon dengan tertib duduknya ya. Ya, Pak. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita biasakan membaca Al-Quran dulu ya bersama-sama. Hari ini kita akan membaca Al-Quran surat Al-Insyirah dari ayat 1 sampai 8. Silakan kita Oke. baca bersama-sama. Bismillah. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Alam nashrah laka laka sadrak Rok wa wa wada'na anka wada'na wizrak innamal alladzi anqadha Adoh innamal wada'na laka dzikrak fa'idha inna ma'al usri yusra ya idza faragta Shadaqallahul adzim. Anak-anak, Ya, Pak. hari ini kita akan belajar tentang materi meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Jadi, sebagai generasi digital, bagaimana menurut kalian meneladani sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia maya? Coba, apa yang kalian ketahui? Bagaimana Melihat kajian Pak, kajian-kajian Nyetel YouTube, eh, Pak. di HP, di YouTube. Betul, itu salah satunya. Iya Lalu, Pak. misalnya seperti ini adik-adik, apa yang harus kita lakukan ketika menerima berita yang belum pasti kebenarannya? Bagaimana menurut kalian? Jangan mudah percaya Pak. Jangan mudah percaya, Jangan mudah betul. dipercaya, Pak. Bagus sekali itu jawabannya anak-anak. Jadi, dalam pembelajaran hari ini kita akan memahami lebih dalam tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul dan bagaimana sifat tersebut bisa menjadi panduan kita dalam berinteraksi di dunia digital. Sekarang Bapak akan membagikan kalian dulu ke dalam dua kelompok ya. Ya, Jadi Pak. lima orang. Silahkan kalian pindah tempat Ya Pak, sesuai sudah. kelompok masing-masing. Udah ya? Sudah Pak. Ya. Eh, Sebelumnya kita akan esblik dulu ya.
Bapak akan mencontohkan dulu. Kalau kata Bapak, tepuk satu saya hebat, tepuk dua saya bisa, tepuk tiga saya siap belajar. Ya, Pak. Seperti ini ya. Tepuk Ya. satu saya hebat, tepuk dua saya bisa. Gitu ya. Sampai tepuk tiga saya siap belajar. Ya, Saya Pak. hebat, saya bisa, saya siap belajar. Oke? Ya, Ya. Satu, Pak. dua, tiga. Kita mulai. Tepuk satu. Saya Saya hebat, Saya hebat. saya bisa, saya siap Siap belajar. 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 Luar biasa. Di sini saya sudah siap belajar, betul? Ya. Betul, Pak. Mohon maaf, Dedan, kita lanjut ke bawah Pak Dedan. Yang mana, Pak? Yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tolong dibaca oleh De Juhana. De Cucu Juhana ya. Boleh, Pak. Tujuan pembelajaran, satu, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan bahasa mereka sendiri. Dua, peserta didik mampu menyusun panduan etika digital Islami berdasarkan sifat wajib Rasul. Tiga, peserta didik mampu berdiskusi secara kritis dan menyimpulkan perilaku Nabi yang relevan dengan generasi digital. Oke, itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Ya. Lanjut Dedan. Nah, di sini ada pertanyaan pemantiknya ya. Lanjut. Yang nomor satu. Lanjut satu slide itu. Ada pertanyaan, apa pengertian iman kepada Nabi dan Rasul? Silahkan, siapa yang tahu? Percaya kepada Nabi dengan adanya Nabi dan Rasul. Ya, percaya kepada Nabi dan Rasul. Ada lagi? Nah, baik. Akan dijelaskan. Lanjut lagi, Pedan. Yang nomor dua, nah itu. Nah, ini jawabannya ya. Iman kepada Ya, Nabi dan Pak. Rasul Allah Subhanahu wa taala itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyunya sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Nah, Nah, yang nomor dua, bagaimana sifat wajib Rasul dapat diterapkan oleh generasi digital? Nah, lanjut pada lanjut. Jawabannya adalah penerapan sifat wajib Rasul itu di dalam generasi digital adalah yang pertama sidik, yang artinya benar. Maksudnya jujur dalam berbagi informasi, tidak menyebarkan hoak. Jadi ketika kita menggunakan media sosial itu harus pintar-pintar untuk memilih informasi. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Nah, ketika kita memiliki email, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, kita itu harus mengelolanya. Jangan sampai terjadi pengambilan akun supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Yang nomor tiga, tablik, yang artinya menyampaikan. Jadi kalau kita memiliki Facebook, Instagram, dan lain-lain, kita itu kalau ada informasi yang positif, yang mengedukasi kita, kita harus menyebarkannya. Yang keempat, Batona yang artinya cerdas adalah bijak memilih dan menyaring konten yang bermanfaat. Jadi jangan berteman-bertemannya. Lanjut. Mengapa penting menjaga akhlak Islam dalam dunia digital?
Saya selamat, Pak. Supaya apa? Supaya selamat. Ya, supaya selamat, betul. Lanjut, lanjut. Kita lanjut. Nah, pentingnya menjaga akhlak Islami di dunia digital adalah akhlak Islami menjaga kejujuran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam berinteraksi, menghindarkan dari dampak negatif seperti fitnah, ghibah, dan kerusakan moral. Lanjut. Tahukah kalian apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Enggak, Nah, Pak. Nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul itu adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya. Lanjut. Nah, Pak Darul, tolong bacakan kembali ayat 45 sampai 46 Quran surat Al-Ahzab-nya. Oh, siap, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Shadaqallahu. Nah, di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 ini ada tugas Nabi dan Rasulnya. Silakan sebutkan apa saja sih tugas Nabi dan Rasul menurut Quran surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 itu. Menjadi saksi, Pak. Ya, yang pertama menjadi saksi, yang kedua Membawa Beri kabar gembira, membawa kabar gembira, yang ketiga Pemberi memberi peringatan, 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 yang keempat menjadi penyeru kepada menjadi agama penyeru kepada Allah, agama Allah. ya, betul. Lanjut, lanjut. Yang terakhir sebagai cahaya yang menerangi. Nah, di sini tuh. Yang pertama sebagai saksi bagi umatnya, yang kedua sebagai pembawa kabar gembira, yang ketiga sebagai pemberi peringatan, yang keempat sebagai juru dakwah. Itu sifat. Lanjut, lanjut ya, betul. Nih, Nabi dan Rasul itu memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, sifat wajib itu ada 4. Yang pertama, sidik. Artinya apa? benar, Benar. Yang kedua, Amanah. artinya Terpercaya. Yang ketiga, Tablik. tablik, Artinya Tablik, menyampaikan. yang menyampaikan, keempat, Patona. patona, Cerdas. artinya cerdas, Ya. Apa artinya sifat wajib? sifat yang wajib dimiliki Yang oleh dimiliki Rasul. Rasul. Ya, Pasti ada di Rasul. yang pasti ada di Rasul. Yang keduanya sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Apa itu sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul? Yang tidak siapa yang mungkin tidak mungkin dimiliki. ada Di benar. diri para Rasul. Ya, ini sifat yang tidak mungkin ada di Rasul itu ada 4. Yang pertama, kizib nih. Apa itu kizib? Dusta. Dusta, Eh, tidak mungkin Rasul dusta ya. Ya, Yang Iya. kedua, Pak. khianat. Tidak dapat dipercaya. Dipercaya. Yang ketiga, Percaya. kitman. Artinya Kitman. Menyembunyikan. Yang keempat, ada artinya bodoh. Nah, sifat-sifat mustahil itu adalah sifat-sifat yang tidak mungkin ada di Rasul yang 4. Nah, yang ketiga ada sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Sifat Sifat yang yang mungkin ada pada pada Nabi dan Rasul, Rasul. yaitu berupa perilaku maupun watak manusia pada umumnya
yang ada pada diri Nabi dan Rasul, seperti sakit, lelah, makan, dan minum. Iya. Pinter, Dede Ernawati. Lanjut. Nah, ada berapa sih anak-anak Rasul Ulul Ajmi itu? Ada 5, Lima, Pak. Lima, Pak. Iya, Pak. Pak. Ada 5. Yang pertama, Nabi Nuh Nabi Nuh alaihissalam, alaihissalam. yang kedua, Nabi Nabi Ibrahim Ibrahim alaihissalam, alaihissalam. yang ketiga, Nabi Nabi Musa Musa Nabi Musa Isa alaihissalam, alaihissalam. yang keempat, Nabi 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 Isa Isa alaihissalam, yang kelima. Nabi Nabi Muhammad Muhammad Nabi Sallallahu Muhammad alaihi Sallallahu Alaihi wasallam. Wasallam. Itu ya, Nabi sekaligus Rasul yang diberi gelar Ulul Ajmi. Lanjut. Peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Jadi, keteladanan yang diberikan oleh para Nabi dan Rasul dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam membangun karakter diri kalian menjadi generasi digital. Yang tokoh generasi digital dapat meneladani sifat wajib bagi Rasul sehingga menjadi pribadi yang berkarakter, jujur, dan dapat dipercaya, dan juga bertanggung jawab dan cerdas. Lanjut. Nih, menurut UNICEF ada 3 cara menjadikan internet sebagai tempat berinteraksi yang aman, yaitu yang pertama, tunjukkan perilaku yang baik di dunia maya. Yang kedua, periksa pengaturan akunmu dan kata sandimu, jangan sampai dicuri orang lain. Yang ketiga, jangan menyebarkan nomor atau hal yang menyakitkan atau membuat malu seseorang ya. Ya. Itu karena di zaman sekarang itu sedikit-sedikit viral. Jadi ya jangan seperti itu. Lanjut. Nah, di sini tugas kelompok ya. Kerjakan di buku tugasmu untuk nomor 1 itu dikerjakan oleh kelompok 1. Untuk nomor 2 dikerjakan oleh kelompok 2. Lanjut, ada lagi. Lanjutkan. Nah, diskusi lanjut sebentar, Pak. Yang barusan, Pak. Belum Belum. muncul. Nah, ini Bapak memiliki satu artikel yang harus dibaca oleh tiap-tiap kelompok. Coba bacakan saja oleh salah seorang dari kalian, yaitu Ibu Cucu Aliyah ya. Silakan baca oleh satu orang saja. Oke, siap Pak. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan risalah kebenaran kepada umat manusia. Beliau bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga seorang figur yang memberikan teladan sempurna dalam berbagai aspek kehidupan. Sifat-sifat mulia Rasulullah menjadikannya panutan yang relevan bagi setiap zaman, termasuk di era modern. Oke, begitu Pak. Makasih. Lanjut ya. Nah, itu setelah dibaca, kalian catat nilai yang relevannya ya oleh masing-masing kelompok. Oke, Lanjut. siap Pak. Oke, Bapak berikan waktu 5 menit. Sudah Oke, kalian siap. kumpulkan? Bapak. Sudah, silakan kalian kumpulkan. Siap, Pak. Nah, kemudian kalian presentasikan oleh salah satu di antara kelompok masing-masing. Udah ya? Udah, Pak. Ya. Terima kasih atas penampilan presentasi kalian. Kalian itu luar biasa. Jawaban-jawaban kalian itu sangat-sangat baik. Ya, kesimpulannya dari pelajaran hari ini bahwa iman kepada Nabi dan Rasul itu tidak hanya tentang meyakini
Nabi dan Rasul saja, tapi juga meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia digital. Dunia digital itu harus dimanfaatkan dengan bijak, dengan berlandaskan akhlak Rasul yang penuh kejujuran, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Lanjut, Pak. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah sampai kepada waktunya pulang anak-anak. Sebelum pulang kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, terima